warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru semua. Pada hari ini saya dengan Ibu Waria akan menjadi pengamat proses coaching antara Ibu Wiri dengan Ibu Juli, di mana Ibu Wiri akan berlaku sebagai coach dan Ibu Juli akan berlaku sebagai coachee. Baik, sebelum kita mulai ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pastikan proses coaching ini mengikuti alur tirta sehingga proses coachingnya bisa berjalan dengan kohesif ya. Ibu Waria mau menambahkan, silakan. Oh iya, untuk coachnya siapa ini? Coachnya saya Bu. Oh, Bu Wirya, coachingnya Bu Julia. Baik, untuk Bu Wiri, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching sekarang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajian berbobot. Yeah. Tapi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif. Silakan Mbak Reza, ada lagi? Baik ya, Ibu. Sebelumnya juga pastikan Ibu telah menyiapkan rubrik penilaian, Ibu ya, yang berisi komponen seperti sangat baik, dan perlu ditingkatkan. Lalu yang ketiga adalah yang ingin saya tanyakan, dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana Bu Wiri yang perlu ditingkatkan lagi nanti ke depannya kira-kira? Yang ingin dispesifikkan, ingin difokuskan. Silakan Bu Wiri. Ya, Ibu Wiri. Kurang jelas Pak Reza, bisa diulangi? Oke, baik. Jadi dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin dispesifikkan untuk dilakukan pada saat coaching hari ini? Mendengarkan aktif, Pak Reza. Baik, mendengarkan aktif. Ya, baik. Oke, oleh karena itu sudah saya persiapkan servis. Ada tambahan lagi nih Pak Reza. Silakan. Kira-kira ada indikator ketercapaian dari tujuan untuk coaching hari ini? Apa yang Ibu inginkan? Karena kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif, maka saya akan mendengarkan ide-ide atau saran-saran yang akan dijabarkan oleh coachingnya. Nantinya dari mendengarkan aktif pula, saya ingin menggali ide-ide tersebut sehingga coachee dapat mencari solusi dari permasalahannya. Baik, sudah jelas ya. Untuk itu silakan waktu dan tempat untuk Ibu Juli dan Bu Wiri untuk kegiatan coaching hari ini. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Waria dan Pak Reza. Kita mulai ya, Bu Juli. Ya, siap Bu Wiri. Selamat pagi Bu Juli. Ya, selamat pagi hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Bapak dan Ibu, baik Bapak Ibu coachee maupun supervisor pada hari ini. Alhamdulillah, gimana kabar Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Bu Juli, dengar-dengar ingin berdiskusi nih dengan saya. Ada permasalahan apa nih? Silakan. Iya, betul sekali Bu Wiri. Saya sudah beberapa hari ini, mungkin udah hampir berjalan 2 bulan setelah dari tahun ajaran baru, masih agak bingung nih Bu Wiri. Kendala saya yaitu kebetulan kalau untuk tingkatan di SD, kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka, dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Ya, dari kelas 1 dan kelas 4 diawalinya. Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Jadi yang saya ingin bahas hari ini, saya ingin curhat kepada Bu Wiri. Saya masih bingung untuk yang pertama dalam materinya, yang kedua model pembelajarannya. Mungkin
sedikit banyak saya sudah mengetahui, tetapi masih terbiasa Bu Wiri dengan pembelajaran saya menggunakan kurikulum 13. Gimana ini Bu Wiri, pendapat Bu Wiri? Juli merasa apa yang tadi disampaikan menjadi sebuah hambatan ya dalam mengejar kurikulum merdeka. Nah, kira-kira nih setelah Bu Juli merasakan ada hambatan, adakah kekuatan dari Bu Juli nih dalam diri Bu Juli untuk mengatasi itu? Kekuatan yang saya punya yaitu saya mau belajar, terutama ingin tahu materi apa, pembelajaran model apa yang harus perlu disiapkan dalam kurikulum Merdeka ini, Bu Wiri. Itu mungkin salah satu yang memperkuat saya agar dapat menjalankan kurikulum Merdeka, gitu, Bu Wiri. Selain itu, kekuatan-kekuatan yang Bu Juli keluarkan ya dalam menghadapi perbedaan ini, pastinya kurikulumnya walaupun berubah kan, tapi pasti ada persamaan ya Bu Juli ya. Nah, kekuatan-kekuatan Bu Juli selain itu, menurut Bu Juli, solusi apa nih yang akan Bu Juli berikan agar pelaksanaan kurikulum merdekanya bisa Ibu laksanakan dengan baik? Iya, saya mengembangkannya di kelas dalam pembelajaran seperti pembelajaran yang berkelompok. Mungkin kalau untuk kurikulum Merdeka ini pembelajaran secara berdiferensiasi ya Bu ya. Yang kita pernah jalani kan di kurikulum 13 sudah ada belajar kelompok, tetapi dalam pemodelannya ini pemahaman yang lebih dalam yang saya pelajari sedikit demi sedikit di kurikulum Merdeka, ternyata berdiferensiasi ini memusatkan anak, di mana tingkatan anak dari 1, 2, dan 3 itu ternyata dibedakan. Seperti itu Bu Wiri. Jadi saya mencoba membedakan di dalam belajar kelompok atau berdiferensiasi ini seperti ada tingkatannya, tidak seperti kurikulum 13 yang saya hanya bagi beberapa kelompok saja dan saya acak ya antara tingkatan 1, 2, 3 dalam satu kelompok itu ada, seperti itu Bu Wiri. Nah, ini langkah yang sudah bagus yang Bu Juli lakukan ya. Jadi dengan metode yang sama yang ini juga ada ya di kurikulum sebelumnya, pengelompokan. Apa yang Bu Juli lakukan itu sudah sangat bagus, memetakan dengan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, kiranya rencana aksi apa yang akan Bu Juli lakukan ya untuk mencapai tujuan dari kurikulum Merdeka dengan rencana-rencana yang ingin Ibu implementasikan lagi selain tadi pembelajaran secara berkelompok? Rencana saya yaitu mungkin pembelajaran ini ada di kurikulum 13, tetapi saya mengimplementasikannya kembali, meningkatkan kembali di kurikulum Merdeka ini, yaitu belajar praktik bukan hanya di kelas saja, tetapi melainkan di luar kelas agar anak merasa lebih enjoy, lebih santai, dan lebih menikmati suasana agar pembelajaran lebih mudah lagi untuk dipelajarinya, untuk dipahaminya. Karena dengan perasaan anak-anak merasa happy gitu Bu Wiri, pembelajaran juga mungkin mudah untuk diterimanya, seperti itu. Wah, itu luar biasa tuh rencana Bu Juli itu sudah bagus Bu jika dilaksanakannya ya. Kira-kira nih rencana Ibu ini apa penghambatnya sih gitu? Atau hanya tinggal butuh komitmen pelaksananya aja nih dari Bu Juli? Ini komitmen apa rencana tersebut berjalan dengan baik? Ya, sebaiknya sepertinya Bu Wiri saya harus berkomitmen penuh untuk masalah pengalaman terutama ya dalam praktek yang biasanya kita lakukan di kelas
dengan cara singkat itu bisa, tetapi sekarang kita mungkin untuk pembelajaran hari ini kita perlu mempersiapkannya jauh-jauh hari karena kita memerlukan tempat di luar kelas mana lagi yang akan kita kunjungi selain mungkin di lapangan, bisa aja di taman kantin atau di pojok baca seperti itu. Karena kan dalam pembelajaran praktik di luar kelas bukan hanya nanti ada siswa dari kelas 4 saja ya yang kebetulan saya pegang, takutnya terganggu dengan pembelajaran dari guru bidang yang lain. Itu harus saya perlu perhatikan jadwalnya agar tidak saling bentrok gitu Bu Wiri. Berarti itu komitmen Ibu sebagai bentuk tanggung jawab ya, itu udah sangat bagus Bu Juli. Kira-kira untuk pelaksanaan dari rencana Ibu ini, Ibu tuh membutuhkan bantuan dari pihak mana saja sih? Kan pastinya butuh support system yang baik ya. Betul. Nah, menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut? Dalam hal ini saya berusaha saling sharing. Yang pertama kepada teman sejawat, ya, kepada kepala sekolah, dan terutama kepada warga sekolah serta kepada orang tua. Karena hal ini dimanapun ya pendidikan, kalau tidak ada saling kerjasama mungkin tidak ada rasa dapat meningkatkan sendiri untuk pendidikan ini, karena semua harus saling berkolaborasi yang baik agar pembelajaran terutama dalam kurikulum Merdeka ini berhasil dan sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Yang luar biasa ini Bu. Jadi sebenarnya permasalahan bukan tinggal komitmen dan merangkul kolaborasi dengan warga sekolah ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi menurut saya ini semangat menentukan ya. Jadi rasa kepercayaan diri mungkin ya masih kurang, karena seolah-olah gitu, karena pertama kurikulum Merdeka kok hampir sama dan masih terbawa dari kurikulum 13 yang saya ajarkan itu aja. Ternyata yang saya pelajari hanya nama dan perluasannya saja mungkin ya Bu Wiri, seperti itu ya. Makanya saya perlu warga sekolah dan diskusi seperti ini sangat saya harapkan gitu untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri yang ada di saya itu agar meningkat kembali gitu Bu Wiri. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan selesai coaching ini Bu Juli semakin percaya diri ya, semakin semangat, dan yang perlu diingat bahwa kita ini kan pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi kita harus siap dengan segala perubahan ya. Dan tentunya apa yang tadi Bu Juli sampaikan itu sudah termasuk sedang proses belajar gitu. Jadi jangan takut salah, jangan ragu, semangat Bu Juli ya. Itu sudah luar biasa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Amin. Iya, terima kasih Bu Wiri. Ya, sama-sama Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Waria ya hari ini coachingnya. Iya. Akhirnya antara Bu Wiri sama Bu Juli ini bisa menemukan solusi ya bagi masalah Bu Juli. Betul, Pak Reza. Untuk dari saya ada pertanyaan sedikit nih kepada Bu Wiri. Kira-kira berdasarkan sesi coaching tadi, indikator apa nih yang sudah tercapai kira-kira yang menunjukkan bahwa sesi coaching ini berhasil? Tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif ya. Jadi ketika saya mendengarkan dengan hadiran penuh, dengan benar-benar menyimak, sampai saya bayangkan nih wajahnya Bu Juli ada di hadapan saya gitu. Sebenarnya saya langsung senyum-senyum. Ini Bu Juli sudah menemukan gitu solusinya gitu kan dari permasalahannya. Mungkin indikator saya ketika itu saya lakukan kompetensinya, saya merasa berhasil. Karena apa?
karena Bu Juli selaku coachnya sudah dapat menggali sendiri gitu solusi dari permasalahan yang diungkapkannya tadi, Pak. Betul ya. Tadi berdasarkan pengamatan saya sih memang proses coaching ini sudah cukup terencana ya, reflektif dan juga ada unsur kemitraan. Jadi tidak ada rasa segan antara Bu Juli dengan Bu Wiri dalam berkomunikasi. Baik, silakan Bu Waria. Betul. Ya, untuk saya nih, untuk Bu Wiri dan Bu Juli, setelah kita amati tadi ketika ada proses coaching, menurut penilaian saya sih sudah berjalan dengan baik, dan di situ untuk coachnya tidak ada penilaian terhadap tindakan dari coachnya sendiri salah atau benarnya, tetapi hanya ada penguatan ya, untuk tidak ada asumsi juga dari coach, sudah bagus. Dan untuk percakapannya sudah fokus pada tujuan awal, jadi ketika coach memberikan permasalahan dan ingin menyampaikan tujuan, juga untuk percakapannya sudah sesuai dengan tujuan yang sudah diharapkan dari coachnya sendiri. Silakan Mbak Reza. Baik ya Bu ya. Nah, terkait dengan kompetensi ya, tadi Ibu sudah menerapkan ya 3 kompetensi tadi Bu Wiri. Nah, dari 3 kompetensi ini mana sih yang Ibu ingin kembangkan kembali ke depannya supaya Ibu bisa menjadi coach yang lebih maksimal sepertinya gitu. Silakan. Yang ingin saya kembangkan kembali itu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Reza. Hanya saja tadi ketika ingin saya utarakan pertanyaan yang berbobot, saya merasa apa yang disampaikan Bu Juli sudah cukup mewakili gitu kan. Jadi saya ingin menggali lagi sudah termasuk gitu. Paling ini yang akan saya kembangkan, mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Baik, luar biasa ya Bu Waria ya. Iya, iya. Bu Waria boleh mengakhiri sesi ini. Baik, terima kasih untuk Bu Wiri dan Bu Juli. Kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan lebih baik untuk kedepannya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Reza dan Bu Waria. Iya, sama-sama ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.